dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Minggu pagi hari tanggal 16 Februari 2025. Sebentar kita semua beribadah kepada Tuhan. Hari ini hari Minggu, karena firman Allah katakan, karena kita ini buatan Allah, Efesus 2 ayat 10, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya mari semua hari Minggu ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, tangan kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Hidup ini ada berasal dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dan mari kita semua memujiakan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan pula Tuhan katakan di dalam Mazmur 150 ayat ke-6, biar segala yang bernafas semuanya memuji akan Tuhan. Berarti kita masih diberikan nafas, diberikan hidup bagi Kristus. Bukan untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Allah kuasa melakukan segala-galanya. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Raja pasal 4 ayat 38 sampai 44, di mana kuasa mujizat Tuhan dinyatakan melalui hambanya Nabi Elisa dalam setiap pelayanan. Terjadi 2 mujizat, nanti kita baca, supaya kalau kita bersama dengan Tuhan, perkara ajaib terjadi, karena Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Allahku Tuhan Yesus maha segala-galanya. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala-galanya. Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa. Amin, haleluya. Tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12, demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Allah kuasa melakukan segala-galanya. Dalam ayat yang ketiga Yohanes pasal 1 dikatakan demikian firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Begitu dahsyat, begitu agung, begitu kuasa Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku Bapa, dan hatiku untuk firman-Mu. Pagi ini kami hari Minggu mau beribadah kepada Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Bapa kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus yang hidup, kasihat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita sudah menjalani di minggu yang ketiga, saudara. Karena minggu yang pertama tanggal 2 Februari, minggu kedua minggu pertama tanggal 2, minggu kedua tanggal 9, saat minggu ketiga tanggal 16 Februari. Tinggal minggu depan, minggu yang terakhir. 2 minggu lagi sudah bukan Februari. 2 minggu lagi sudah kita memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Biar kita selalu berjaga dan berdoa. Kita cinta Tuhan Yesus. Karena kalau cinta Tuhan Yesus, Tuhan pelihara hidup kita. Karena Tuhan berfirman tadi di dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kan di ayat ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Tuhan tidak sesuatu pun yang terjadi. Dari segala yang telah diciptakan dijadikan. Oh amin. Saya bersama Bapak Ibu Tuhan yang ciptakan ya. Kita diciptakan dari sejak awal menjadi serupa dan Kristus. Dan firman Tuhan katakan tadi kita ini buatan Allah. Tuhan mau supaya kita ada di dalamnya. Untuk itu mari hari Minggu semua keluarga, Bapak, Ibu, anak semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Selagi kita hidup, selagi kita diberikan nafas, ayo pergunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca berurutan terus supaya kita dapat kekuatan bersama dengan Tuhan. Hidup kita benar kata firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 kata Yesus. Hidup manusia bukan tergantung dari makanan jasmani. Itu kebutuhan jasmani. Tapi maunya Tuhan, kehidupan rohani harus diutamakan. Karena kehidupan jasmani orang sudah mati, mohon maaf saudara. Kalau mati dikubur, jadi tengkorak, nggak ada arti apa-apa. Tapi roh ini hidup kembali kepada Tuhan. Dan nanti akan nyatu oleh roh. Kita punya roh bersama dengan Tuhan di surga berselama-lamanya. Itu perlu hati kita, roh kita diisi dengan firman dan Roh Kudus tuntun hidup kita. Supaya langkah demi langkah kita dibentuk sama Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari puji Tuhan kita membaca 2 Raja pasal 4 ayat 38 sampai 44 di mana kuasa mujizat Tuhan dinyatakan menyertai hambanya Nabi Elisa. Seperti firman Tuhan tadi saya katakan dalam Yohanes 1 ayat 12, ternyata firman Tuhan luar biasa. Ya, Yesus berkata, setiap orang percaya kepada Tuhan diberi kuasa. Nah, Nabi Elisa percaya kepada Yesus, dikasih kuasa dia. Ya, tapi supaya banyak jiwa-jiwa, saudara, bertobat datang kepada Tuhan. Tapi banyak jiwa-jiwa ini masih keras kepala, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu bukan anak Tuhan yang keras kepala, tapi anak Tuhan yang humble, rendah hati, cinta Tuhan Yesus yang taat kepada firman Tuhan. Saya membaca maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu ada kelaparan negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya. Berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masalah suatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Terjadi kelaparan, saudara. Bisa terjadi, kata firman Tuhan, suatu hari kelak banyak, saudara ya. Ya, kelaparan firman Tuhan, kelaparan jasmani di dunia, segala macam problem bisa terjadi. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan pelihara, saudara. Ini penting. Di sini kita bisa simak baik-baik. Ini bukti nyata terjadi kelaparan. Memang di dunia ini banyak kesulitan.
Di antara Bapak Ibu mungkin ada kesulitan ekonomi, kesulitan apapun. Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Yang penting percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat ini. Terjadi masalah kelaparan. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-sulurnya liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sudah ia pulang teruslah mengiris ininya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Jadi artinya saudara ya, dia ini terjadi kelaparan. Elisa nyuruh kepada hambanya bikin sup saudara ya. Nah ada seorang di antara nabi itu ngambil labu ya, ini masak ini labu liar saudara. Yang pasti labu liar ini mungkin ada racun, sebabnya tertulis di ayat 40. Mari kita baca. Kemudian dicadoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sudah mereka memakannya. Berteriaklah mereka serta berkata, maut ada di dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Wah, maut berarti racun, saudara. Bisa terjadi racun, bisa mati, saudara. Ya, ini di dalam dunia terjadi kelaparan, sudah membuat sup, akhirnya ada racun, maut ada di dalamnya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada jalan keluar. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang biasa kita alami adalah pencobaan biasa. Tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Mari kita baca 41. Tapi berkata Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi subaya dalam kuali. Amin. Coba ini. Tuhan campur tangan tepung saya katakan di sini punya arti ini adalah firman Allah. Setiap masalah, setiap pergumulan kita harus kita kepercayai kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 1:37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Libatkan Tuhan dalam setiap masalah. Waktu terjadi masalah, ada maut, ada kematian, ada kegagalan, ada pergumulan besar. Tapi Elisa sebagai hamba Tuhan selalu andalkan Tuhan. Masukkan tepung, artinya libatkan Tuhan, firman Allah dalam setiap pergumulan kita. Di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan ternyata dalam Markus, saya mau baca saudara, Markus pasal yang 16 saya mau baca. Ya, jangan sampai kita betul-betul mengertikan firman Tuhan, supaya kita mengertikan firman Tuhan, jangan sampai salah. Ya, firman Allah berkata di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tandanya akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan musir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Ini ada maut. Ada racun. Ya. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Orang itu kan sembunyi. Sudah ada firmannya. Yesus sudah berkata. Kalau ada maut. Ada racun maut saudara. Tapi ada bersama dengan Tuhan. Ada mujizat. Lihat ini. Apa yang dialami Elisa? Masukkan tepung, libatkan Tuhan. Maka maut menjadi mujizat. Ternyata di situ, maka tidak ada lagi suatu bayi dalam kuali. Persis dalam firman Allah. Ya, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba sama, celaka bahaya. Tidak mendapat celaka. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Lihat Sadra Mesa Abednego. Menurut Raja Nebukadnezar, wah dimasukkan di dalam dapur api 7 kali panas. Dia pikir mati itu Sadra Mesa Abednego. Setiap pergumulan kita tanpa Tuhan kita akan gagal jadi maut, jadi racun. Tapi kalau bersama dengan Tuhan mujizat terjadi. Raja Nebukadnezar bingung dia waktu lihat Sadra Mesa Abednego. Ternyata satu pribadi berjubah putih berjalan kian kemari. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahkan malaikat Tuhan sehingga tidak ada satu titik apapun yang bisa menyentuh Sadra Mesa Abednego. Demikian kehidupan kita, mari. Apapun pergumulan saudara yang dihadapin, percaya, libatkan Tuhan Yesus, serahkan sama Tuhan. Oh, saya banyak mengalami masalah. Pada itu saya ke Israel, satu grup karena dari kelompok dari mereka tidak percaya Yesus ikut di kelompok saya, ada yang tidak bisa masuk. Tapi saya libatkan Tuhan, saya berlutut menyembah kepada Tuhan. Tuhan Israel adalah milikmu. Kuasa Tuhan yang ajaib, sebab Engkau berjanji berfirman Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Saya libatkan Tuhan, saya menangis, saya sebagai hamba Tuhan berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis. Perkara ajaib terjadi. Menurut manusia tidak bisa masuk,
Tetapi bagi Tuhan tidak bermusyawarah, akhirnya diizinkan masuk. Semua acara berlangsung. Saya pernah mengalami juga, saudara, ada jemaat yang sakit bawa kursi roda di Yerusalem. Kuasa Tuhan mujizat nyatakan sehingga akhirnya sembuh. Oh, banyak pertolongan Tuhan. Saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit, saudara. Sampai detik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama Bapak Ibu selalu sehat di dalam pimpinan Tuhan. Percaya melangkah dan iman. Kuasa Tuhan yang dahsyat akan turun menyertai kita. Sesuai dengan janji Tuhan. Setiap orang percaya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kuasa. Kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan akan menyertai kita. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Cari perkenan Tuhan, bukan cari mujizat. Kalau kita berkenan sama Tuhan seperti Elia berkenan di hadapan Tuhan, menyertai Elisa. Mujizat menyertai. Berkat menyertai. Kalau kita berkenan sama Tuhan. Seperti firman Allah tadi malam disampaikan. Supaya kita sebagai pelayan Tuhan harus benar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Harus kita mencari perkenanan Tuhan. Itu nomor satu. Bukan cari mujizat nomor salah. Cari Yesus nomor satu. Cari sumber kehidupan. Cari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita kalau benar sama Tuhan. Mujizat akan menyertai. Terus berikut kita baca 42. Soal. Sama dengan ini. Soal. Mujizat Tuhan terjadi. Datanglah seorang dari Baal Salisa. Dengan membawa bagi abdi Allah roti ulu hasil. Yaitu 20 roti jelai serta gandum baru di dalam sebuah kantong. Lalu berkata Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan karena terjadi kelaparan. Saudara. Mujizat pertama sudah terjadi, mereka makan, tapi namanya kelaparan. Setelah makan lapar lagi. Tapi ada seorang muda membawa 20 roti jelai untuk makan disampaikan kepada Elisa. Tapi Elisa begitu baik. Dia tidak egois. Saudara. Demikian kita hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan diberkati, belajar kita memberkati orang lain. Ini Elisa tidak egois. Elisa terima berkat dari seorang pemuda ini. Dan pemuda berkata di 43. Tapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu. Supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang makan, bahkan ada di sana. Wah, dahsyat. Persis apa yang terjadi dalam Injil Matius, saudara. Jadi bertindak Elisa sebagai hamba Tuhan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan. Ini selalu melibatkan Tuhan. Selalu Tuhan. Mereka katakan sebab beginilah firman Tuhan. Jadi artinya benar. Libatkan Tuhan. Libatkan firman Tuhan. Seperti tadi masukkan tepung. Itu firman Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maka mujizat menyertai. Ayat 44. Lalu dihidangkanlah di depan mereka. Maka makanan mereka dan ada di sisinya sesuai dengan firman Tuhan. Coba nih, apa yang terus dalam Alkitab ternyata ada di dalam Injil Matius pasal 14. Injil Matius 14. Waktu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara baca dari ayat 13 sampai 21. Yang ikut makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan. Mohon maaf saudara. Karena terlalu semangatnya saya teriak-teriak. Gatal. Tapi dalam nama Yesus tidak ada batu lagi sampai terakhir. Dengar baik-baik, tidak akan batu dalam nama Yesus. Karena saya selalu semangat sama Tuhan sampai teriak-teriak nyanyi. Ya mungkin karena saya suka menyanyi tiap hari kan kasih firman Tuhan pagi malam. Belum saya khotbah di beberapa tempat. Pokoknya hidup ini buat Kristus. Ya, kalau hidup bagi Kristus mujizat terjadi dan berkat Tuhan melimpah. Di situ dikatakan yang makan 5.000 orang akan terjadi sampai mereka lebih, saudara. Ya, sampai dikatakan ayat 20 dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 pakul penuh. Apa yang tertulis di dalam 2 Raja pasal 4 juga sama tertulis di dalam Matius pasal 14. Ada mujizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan berkat melimpah, saudara. Yang penting di sini mari biar hati kita berkenan sama Tuhan. Cari hidup perkenanan Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus. Orang yang mencari perkenan Tuhan selalu melibatkan Tuhan Yesus. Selalu tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Mujizat menyertai kita semua. Karena dia sanggup melakukan segala-galanya. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus kuasa, haleluya. Tuhan Yesus
yang ciptakan segala-galanya ada di dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Ingat firman Tuhan, bersama dengan Tuhan ada mujizat Tuhan, penyertaan yang sempurna dari Tuhan menyertai kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.